warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak dari Angkatan 9 akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coachee. Tujuan kami melakukan coaching ini yaitu nantinya kami sebagai CGP dapat melakukan praktek coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Nama saya adalah Hafsa dari UPT SDN 1290 dan rekan saya adalah Arlin Sari dari UPT SD 58 Kota. Dan rekan saya adalah saya Haryani dari UPT SDN 141 Bule. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Hafsa. Waalaikumsalam Ibu Arlin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Arlin. Itu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat sehat. Oh ya Bu Hafsa, nanti akan melakukan proses coaching hari ini ya? Iya Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya bicarakan. Boleh Bu? Boleh Bu. Oke, nanti pada saat proses coaching antara coach dan juga coach akan saya amati dan yang akan saya perhatikan adalah penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur peta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kata kunci dan yang akan disampaikan oleh coaching. Dan nantinya juga saya akan mendengarkan respon dan jawaban dari coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu nantinya sampaikan kepada coaching. Dan jangan lupa ya Bu ya, harus sesuai dengan prinsip coaching. Di antaranya yang pertama ada kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum melakukan proses observasi ada sedikit yang ingin saya sampaikan sama Ibu. Iya Bu. Untuk yang pertama, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching yang Ibu akan lakukan nanti. Nah, baik Bu. Jadi di sini yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti dari coaching itu sendiri Bu. Di mana di sini ada 3 kompetensi inti. Yang pertama di sini adalah kehadiran penuh atau present. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif. Kemudian yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach Bu. Oh iya baik Bu. Jadi yang ingin Ibu kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bobot kepada coach ya. Nah, di antara ketiganya, kira-kira yang lebih spesifik yang Ibu akan kembangkan pada coaching yang akan Ibu lakukan nanti yang mana ya? Jadi secara spesifik yang ingin saya kembangkan nantinya di sini ada 2. Yang pertama yaitu kehadiran yang pertama di sini yaitu mendengarkan aktif. Kemudian yang kedua adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Oh ya baik Bu. Jadi 2 yang Ibu akan kembangkan lebih spesifik nanti ya Bu ya. Jadi kira-kira indikator ketercapaian yang seperti apa yang Ibu nanti akan capai? Saya sih ketercapaian yang ingin saya dapatkan nantinya dari proses coaching kali ini yaitu saya ingin tentunya kunci itu mendapatkan solusi dari permasalahannya. Dengan kunci tersebut dapat tahu cara-cara bagaimana menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui metode, kemudian mengetahui cara, kemudian mengetahui langkah-langkah yang coach nantinya tempuh dalam menyelesaikan masalahnya seperti itu. Baik Bu, jadi indikator ketercapaian yang pada saat coach sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahannya ya Bu ya. Baik, terima kasih atas jawaban-jawaban yang sudah disampaikan kepada saya. Silakan Ibu melakukan proses
proses observasi proses coaching bersama coach dan sebaik-baiknya ya Bu ya. Nanti setelah proses coaching Ibu selesai, kita akan ngobrol kembali ya Bu ya. Iya Bu. Silakan Ibu melakukan proses coachingnya. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Izin Bu, boleh saya meminta waktunya sebentar? Boleh, dengan senang hati Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya, terkait dengan permintaan Ibu yang kemarin untuk mendapatkan calon guru penggerak. Bu, sepertinya saya tidak bisa ikut mendaftar. Oh, kenapa bisa Bu? Kira-kira apa masalah dan kendala Ibu sehingga Ibu tidak mau mendaftar menjadi calon guru penggerak Bu? Begini Bu, sebenarnya saya tertarik sekali dengan materi yang baru saja disosialisasikan di sekolah oleh salah seorang rekan guru calon guru penggerak di sekolah. Benar sekali Bu, ilmu yang didapat di program calon guru penggerak ini sangat bagus dan sangat bermanfaat. Namun karena selain tugas pokok saya mengajar, dan juga tugas pokok tambahan sebagai operator sekolah dan juga sebagai ibu rumah tangga, saya khawatir jika saya lulus seleksi, saya tidak dapat membagi waktu tugas di sekolah dengan tugas calon guru penggerak Bu, dan waktu juga untuk keluarga. Oh, jadi Ibu khawatir jika nanti mengikuti program calon guru penggerak, Ibu tidak bisa membagi waktu antara tugas sekolah, kemudian tugas CGP dan waktu untuk keluarga, seperti itu ya Bu? Iya Bu, benar sekali. Seperti itu yang saya rasakan saat ini. Saat Ibu meminta kepada kami guru sekolah untuk mendaftar di program calon guru penggerak. Kira-kira apa yang membuat Ibu sampai khawatir jika nantinya Ibu mendaftar menjadi calon guru penggerak, Ibu tidak bisa membagi waktu Ibu antara tugas sekolah, kemudian tugas di CGP dan waktu untuk keluarga Ibu? Iya Bu, karena saya perhatikan rekan guru yang sudah sementara pendidikan calon guru penggerak di sekolah sangat kewalahan membagi waktunya Ibu. Jadi ditambah lagi itu menjadi rasa kekhawatiran saya. Seperti itu. Baik Bu, jadi itu permasalahannya ya Bu. Sekarang mari kita diskusikan bersama apa kira-kira solusi agar Ibu dapat menghilangkan rasa kekhawatiran Ibu nantinya, sehingga tidak seperti yang Ibu bayangkan sekarang ini Bu. Ya, jadi menurut Ibu kira-kira apa yang sebaiknya saya lakukan? Sekarang saya kembalikan ke Ibu. Kira-kira menurut Ibu, apakah semua manusia itu mempunyai kemampuan yang sama, Bu? Kalau menurut saya tentu tidak ya Bu, karena kemampuan manusia diciptakan itu berbeda-beda. Jadi tidak semua kemampuan sama seperti yang dimiliki oleh tiap individu. Iya, betul sekali Bu. Termasuk Ibu juga. Jadi saya melihat jika Ibu adalah orang yang memiliki kemampuan dan kompetensi untuk mengikuti program calon guru penggerak ini. Jika Ibu melihat salah satu rekan guru dari sekolah Ibu kewalahan dan dalam membagi waktunya, belum tentu Ibu juga akan kewalahan atau tidak bisa memanajemenkan waktunya Bu. Jadi di sini Ibu sendiri mengatakan tadi bahwa Ibu sangat tertarik dengan program calon guru penggerak ini. Menurut saya, apa salahnya Ibu mendaftar calon guru penggerak? Ibu mencoba mengikuti program calon guru penggerak ini.
Seiring berjalannya waktu nantinya saya yakin ibu akan dapat menyesuaikan diri dan mampu membagi waktunya dan bekerja dengan baik, Bu. Iya Bu, sepertinya apa yang Ibu katakan itu benar sekali. Namun saya masih ada sedikit rasa khawatir Bu yang menghitung. Nah, sekarang kira-kira bagaimana cara ibu mengantisipasi kekhawatiran yang ada di pikiran ibu sekarang? Yang akan saya lakukan Bu mungkin yang pertama saya harus mengkomunikasikan dulu dengan keluarga. Jika keluarga menyetujui dan mendukung saya bisa ikut mendaftarkan diri. Namun di samping itu, selain dukungan dari keluarga, saya juga sangat mengharapkan dukungan dari ibu dan rekan-rekan di sekolah kita ini. Insya Allah Ibu, saya akan selalu mendukung selama itu demi kebaikan untuk sekolah kita nanti Bu. Iya Bu, terima kasih banyak atas motivasinya. Nah, sekarang kira-kira komitmen apa yang Ibu lakukan untuk menjalankan rencana dalam mendaftar calon guru penggerak ini? Komitmen saya Bu, sepulang kerja nanti saya akan komunikasikan dengan keluarga. Lalu saya akan mencoba untuk mendaftar di program calon guru penggerak ini dan berusaha agar bisa memanajemen waktu dan berusaha juga bekerja dengan maksimal. Iya, bagus sekali Bu. Kalau bisa hilangkan rasa kekhawatiran dengan komitmen yang Ibu tanamkan pada diri Ibu sekarang. Saya yakin Ibu pasti bisa Bu mengikuti program calon guru penggerak ini. Ya, insya Allah Bu, diusahakan. Terima kasih banyak Bu atas dukungannya, motivasinya. Sama-sama Bu. Kalau begitu saya pamit dulu Bu, mau masuk ke dalam kelas. Baik Bu Arlin. Bagaimana tadi hasil proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koci, tadi ada sedikit pertanyaannya Bu, yang akan saya tanyakan kepada Ibu Arlin. Boleh Bu? Iya Bu. Oke, pertanyaan yang pertama Ibu, kira-kira apa saja yang sudah Ibu dapatkan selama proses coaching dengan Koci tadi Bu? Tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur tirta Bu, yaitu dengan menanyakan tujuan, identitas, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, jadi Ibu Arlin sudah berhasil ya Bu ya melakukan coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang saya amati tadi juga ada beberapa catatan. Ibu Arlin tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menyampaikan tujuan kepada Koci, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi Koci, kemudian Ibu Arlin sudah mengarahkan Koci untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Bu Arlin sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koci agar rencana aksi yang dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengarkan percakapan Ibu dengan Koci. Ibu sudah fokus, sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Kocinya. Luar biasa sekali apa yang Ibu sudah berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya. Kemudian dan diberikan kemudahan lagi untuk melakukan coaching berikutnya. Baik Bu, boleh satu pertanyaan lagi Bu? Baik, iya Bu, boleh. Nah, untuk kedepannya kira-kira kompetensi apa lagi yang Ibu kembangkan berdasarkan melakukan proses coaching tadi Bu? Ya, potensi yang ingin saya kembangkan ke depannya Ibu, saya akan mendalami dan memahami tentang alur tirta lagi itu sendiri Ibu, untuk melakukan coaching supaya tujuan
supaya saya bisa melakukan coaching yang lebih baik daripada sebelumnya, Bu. Baik Ibu, sangat luar biasa sekali. Jadi akan lebih mendalami lagi ya alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Kemudian sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhir sampai di sini dulu ya Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Arlin. Waalaikumsalam Ibu Haryani. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat, Bu. Bagaimana dengan Ibu Haryani? Alhamdulillah sehat juga. Begini ya Bu, Ibu Arlin nanti saya dengar akan melakukan proses coaching ya hari ini. Iya, Bu. Oh, oke. Sebelum melakukan proses coaching, ada yang ingin saya tanyakan sedikit ke Ibu. Boleh Bu? Boleh, Bu. Oke. Begini Bu, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachingnya. Nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan Ibu nanti sampaikan kepada coachee. Kemudian jangan lupa ya Bu ya, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ada sedikit yang akan saya tanyakan lagi sama Bu Arlin, boleh Bu? Boleh, Bu. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu Arlin kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yang pastinya, Bu, di mana yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bobot kepada coachee, Bu. Oh iya, baik Bu. Di sini di antara ketiganya yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira yang mana yang Ibu anggap paling spesifik di situ, Bu? Yang lebih spesifik sih, Bu, yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya, Bu ya, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Oh iya, jadi di sini Ibu Arlin mengangkat yang lebih spesifiknya itu ada dua ya Bu ya. Yang pertama itu mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Assalamualaikum Ibu Hafsah. Waalaikumsalam Bu Arlin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Arlin. Bagaimana kondisi di kelas, Bu? Alhamdulillah masih kondusif Bu. Alhamdulillah. Ada apa ini, Bu Hafsah? Ada yang perlu dibicarakan siang hari ini? Iya Bu, begini Bu. Sebelumnya saya minta maaf karena saya mengambil waktunya sebentar. Jadi di sini Bu ada masalah sedikit, di mana saya di sini sebagai wali kelas 4 dan masih ada 3 murid saya yang belum lancar dalam membaca Bu. Oh, jadi ceritanya Ibu Hafsah khawatir karena sebagai wali kelas 4 masih ada 3 murid Ibu yang belum lancar membaca. Iya betul sekali Bu. Nah, kira-kira ada yang bisa saya bantu dan ada yang bisa kita dapatkan pada perbincangan kita pada siang hari ini? Jadi di sini Bu, saya berharap setelah berbincang-bincang dengan Ibu, saya mendapatkan solusi dari ketiga murid saya ini yang masih belum lancar membaca Bu. Jadi Ibu berharap dari percakapan kita nanti ini mendapatkan sebuah solusi ya Bu ya? Iya betul sekali Bu. Baik, nah terkait dengan masalah yang Ibu tadi
sampaikan bahwa masih ada 3 murid ibu yang belum lancar membaca. Kira-kira menurut Ibu Hafsah, bagaimana anak tersebut dikatakan lancar membaca? Kalau menurut saya Bu, anak dikatakan sudah lancar membaca apabila pada saat anak disuruh untuk membaca maka dia sudah tidak terkata-kata lagi Bu, atau dengan kata lain tidak terputus-putus lagi Bu dalam membaca. Kemudian anak tersebut sudah bisa menggunakan tanda baca dalam membaca, seperti pada saat ada tanda koma maka anak akan berhenti sejenak dalam membaca, dan pada saat ada tanda titik maka anak tersebut akan berhenti agak lama dari tanda koma Bu, seperti itu. Oh, jadi menurut Ibu Hafsah, anak-anak itu dikatakan lancar membaca ketika anak-anak sudah tahu apa tadi Bu? Tanda baca Bu, Tanda bacanya, dan sudah tidak terbata-bata dalam membaca. Nah, seperti itu ya Bu ya. Iya betul sekali Bu. Nah, kalau misalkan dikatakan seperti itu, Ibu tadi mengatakan bahwa ketiga murid Ibu belum lancar dalam membaca. Nah, kira-kira menurut Ibu Hafsah, kalau dibawa ke dalam angka, kira-kira ketiga murid Ibu tadi yang belum lancar membaca berada di posisi angka berapa ya Bu? 1 sampai 10. Iya, baik Bu. Kalau menurut saya, ketiga murid saya yang tadi yang belum lancar membaca itu masih ada angka 6 Bu. Kenapa saya katakan masih di angka 6 Bu? Karena ketiga murid saya itu masih terbaca-baca dalam membaca Bu. Kemudian ketiga murid saya itu belum bisa menggunakan tanda baca, seperti jika ada tanda titik, anak tersebut tetap akan melanjutkan membaca seperti itu Bu. Oh, jadi menurut Ibu Hafsah, ketiga murid Ibu masih berada di posisi angka 6 ya Bu ya. Iya betul sekali Bu. Nah, kira-kira menurut Ibu Hafsah, apa penyebab ketiga murid Ibu sehingga belum lancar dalam membaca? Nah, Ibu, kalau menurut saya penyebab sehingga ketiga murid saya itu tidak lancar membaca ada 3 Bu. Yang pertama bisa saja murid saya ini malas membaca baik di sekolah maupun di rumah. Kemudian yang kedua, ketiga murid saya itu dia malas mengulang pembelajaran di rumah, dan yang ketiga kurangnya kontrol dan perhatian dari orang tua. Kenapa? Dikarenakan di sini orang tua sudah capek pulang bekerja, karena mayoritas pekerjaan orang tua di daerah saya ini Bu adalah seorang petani, sehingga mereka kurang mengontrol anaknya dalam belajar di rumah, dan mereka menyerahkan sepenuhnya pendidikan dan pengajaran anaknya itu ke sekolah Bu, seperti itu. Oh, jadi begitu ya Bu ya. Iya Bu. Kira-kira menurut Ibu Hafsah, apa yang mesti kita lakukan supaya ketiga murid tersebut bisa lancar dalam membaca? Nah, jadi di sini mungkin saya akan berkolaborasi dengan orang tua ketika murid saya ini Bu, sehingga mereka dapat mengontrol anaknya di rumah, dan saya akan memberikan kartu kontrol kepada ketiga murid saya ini Bu untuk ditandatangani oleh kedua orang tuanya. Oh, jadi menurut Ibu Hafsah, yang Ibu Hafsah yang akan Ibu Hafsah lakukan, yang pertama Ibu akan berkolaborasi dengan orang tuanya, kemudian memberikan kartu kontrol seperti itu ya Bu ya. Betul sekali Bu. Oke. Kira-kira adakah cara lain selain cara yang Ibu sampaikan tadi? Mungkin di sini yang akan saya lakukan Bu, saya akan memberikan bimbingan khusus kepada ketiga murid saya ini Bu, dengan cara sepulang sekolah saya akan mengambil waktunya sebentar, sekitar 20 menit untuk tinggal membaca, dan saya akan meminta izin kepada kedua orang tua murid saya tersebut sebelumnya Bu, seperti itu. Oh iya ya. Nah, saya rasa itu adalah upaya yang sangat luar biasa Ibu Hafsah. Alangkah bagusnya jika kita mengambil suatu tindakan kepada murid kita, alangkah baiknya kita berkolaborasi dengan orang tua. Kemudian seperti yang Ibu katakan tadi, Ibu akan mengambil tindakan dengan melakukan bimbingan khusus kepada ketiga murid tersebut.
Nah, setelah melakukan upaya-upaya yang tadi Ibu katakan, kira-kira ukuran keberhasilan yang nantinya setelah melakukan upaya tersebut seperti apa, Bu? Mungkin seperti yang saya harapkan tadi Bu. Jadi yang awalnya ketiga murid saya ini belum lancar membaca, maka nantinya setelah upaya yang saya lakukan nantinya, maka ketiga murid saya ini akan lancar dalam membaca Bu. Nah, apa yang menjadi komitmen Ibu Hafsah terhadap masalah yang Ibu menghadapi? Nah, jadi di sini mungkin yang menjadi komitmen saya pribadi Bu, jadi saya akan memulai membimbing ketiga murid saya ini, insya Allah saya akan memulai hari Senin, insya Allah besok Bu. Ide yang sangat bagus, Ibu. Lebih cepat, lebih baik. Nah, dari percakapan yang sudah kita lakukan tadi, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah saya merasa lega Bu setelah berbincang-bincang dengan Ibu Arlin, karena sebelumnya saya ini tidak berpikir untuk melakukan upaya-upaya seperti ini Bu, tetapi setelah melakukan percakapan atau berbincang-bincang dengan Ibu Arlin, saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini Bu. Ya, sama-sama Ibu. Saya tidak sabar menunggu kabar baik dari Ibu tentang ketiga murid Ibu. Mudah-mudahan nantinya ketiga murid Ibu sudah bisa lancar membaca ya Bu. Yes, siap Bu. Ya, insya Allah saya akan infokan kepada Ibu tentang perkembangan jika ketiga murid saya ini sudah lancar membaca Bu. Ya, siap Bu. Saya tunggu infonya ya. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktunya Bu. Iya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Haryani, bagaimana tadi hasil proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coaching, tadi ada sedikit pertanyaan ya Bu, yang akan saya tanyakan kepada Ibu Haryani. Iya Bu, silahkan. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching dengan coach? Ya. Tadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur tirta, yaitu saya sudah menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Baik, jadi Ibu Haryani sudah berhasil ya Bu melakukan coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang saya amati, juga ada beberapa catatan. Ibu Haryani tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi coach, kemudian Ibu Haryani sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Ibu Haryani sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang baik. Oke, saya juga tadi mendengar percakapan Ibu dengan coach. Ibu sudah fokus terhadap coach, artinya Ibu sudah ada kehadiran penuh, kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan luar biasa. Apa yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi untuk kegiatan coaching-coaching berikutnya. Baik, boleh satu pertanyaan lagi Ibu Haryani? Boleh Bu, boleh silahkan. Untuk kedepannya kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil dalam melakukan coaching hari ini? Ya, baik Bu, potensi yang akan saya kembangkan itu adalah saya ingin mendalami dan memahami betul alur tirta dalam melakukan coaching supaya coaching selanjutnya yang akan saya lakukan menjadi lebih baik Bu.
Baik Ibu Haryani, itu menurut saya itu sudah sangat luar biasa. Jadi Ibu akan lebih mendalami lagi alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya ya Bu ya. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, kemudian sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Izin Bu, boleh saya minta waktunya sebentar? Terima kasih Bu. Terkait dengan permintaan Ibu agar saya ikut mendaftar CGP, mohon maaf Ibu, sepertinya saya tidak bisa ikut mendaftar. Kenapa bisa Bu? Kira-kira apa hambatan Ibu atau kendala Ibu yang menghalangi sehingga Ibu tidak bisa mendaftar? Begini Bu, sebenarnya saya sangat tertarik dengan materi CGP ini Bu, tapi posisi saya di sekolah ini sebagai bendahara BOS, saya khawatir jika saya memiliki apa namanya Bu, saya lulus di seleksi CGP ini, saya sangat khawatir saya tidak bisa membagi waktu saya Ibu, waktu saya di sekolah dan waktu saya di rumah Ibu. Oh, jadi Ibu khawatir nanti kalau Ibu lulus seleksi Ibu tidak bisa membagi waktu ya Bu, antara tugas di sekolah, tugas sebagai bendahara BOS, dan juga membagi waktu dengan keluarga. Ya, iya Bu, benar sekali seperti itu yang saya rasakan saat ini. Saat Ibu meminta kami untuk ikut mendaftar CGP, guru-guru di sekolah ini untuk mendaftar CGP program calon guru penggerak. Jadi kira-kira apa yang membuat Ibu sampai berpikir bahwa Ibu tidak dapat membagi waktu jika nantinya Ibu lulus sebagai calon guru? Saya perhatikan rekan-rekan guru di sekolah kita ini yang sudah lulus CGP, sepertinya saya lihat mereka tidak kewalahan Ibu dalam mengerjakan tugas dan membagi waktunya dengan di sekolah dengan waktu mereka di keluarga Ibu. Jadi seperti itu permasalahannya Bu. Sekarang kita diskusikan apa kira-kira solusi agar Ibu dapat menghilangkan rasa kekhawatiran itu. Agar tidak seperti yang Ibu bayangkan. Kira-kira menurut Ibu Kepala Sekolah apa yang seharusnya saya lakukan Bu? Iya, begini, saya kembali bertanya Ibu. Menurut Ibu, apakah semua manusia yang diciptakan Allah ke muka bumi ini mempunyai kemampuan yang sama? Tentu tidak Ibu. Semua orang memiliki kemampuan yang tidak sama Ibu. Semua manusia diciptakan di dunia ini tidak sama, termasuk kemampuannya. Kemampuan manusia itu beragam Bu. Betul sekali Bu Arlin. Maksud Ibu Arlin, saya melihat jika Ibu Arlin adalah orang yang memiliki kemampuan dan berkompeten untuk mengikuti program calon guru penggerak ini. Jika Ibu melihat salah seorang rekan di sekolah ini kewalahan dalam membagi waktu, belum tentu Ibu Arlin juga tidak dapat memanajemen waktunya. Ibu sendiri mengatakan begitu tertarik dengan ilmu yang didapatkan dalam program calon guru penggerak. Nah, itu adalah modal utama Ibu untuk mendaftar program calon guru penggerak ini. Menurut saya, apa salahnya sih Bu jika Ibu mencoba mendaftarkan diri? Seiring berjalannya waktu, saya yakin Ibu Arlin akan dapat menyesuaikan diri, mampu membagi waktunya dengan bekerja yang baik.
Sepertinya apa yang dikatakan oleh Ibu sudah sangat benar, Bu. Namun saya masih ada sedikit rasa kekhawatiran. Bagaimana cara Ibu mengantisipasi kekhawatiran yang ada di pikiran Ibu? Mungkin cara yang akan saya lakukan nanti, Ibu, saya akan mengkomunikasikannya dengan keluarga saya, Ibu. Jika mereka menyetujui dan mendukung saya pasti akan mendaftarkan diri. Namun di samping itu juga saya sangat butuh dukungan dari Ibu selaku pimpinan dan semua rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Insya Allah Bu, insya Allah saya dan beserta rekan-rekan di sini akan memberikan dukungan penuh sama Bu Arlin. Mungkin selama itu demi kebaikan untuk sekolah kita bersama. Iya, terima kasih Ibu. Lalu komitmen apa yang Ibu akan lakukan untuk menjalankan rencana mendaftar calon guru penggeraknya? Komitmen saya, Bu, sepulang kerja nanti saya akan komunikasikan dulu dengan keluarga saya, lalu mendaftar program PGP ini dan berusaha agar saya bisa memanajemen waktu saya dengan baik. Betul sekali Bu Arlin. Jadi hilangkan rasa kekhawatiran itu dalam hati Ibu dan tanamkan kalau Ibu Arlin pasti bisa. Dan Ibu Arlin juga harus yakin kalau semua akan berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Iya, insya Allah Ibu. Jadi terima kasih banyak Arlin atas ngobrolnya. Kalau begitu Bu, saya pamit ke kelas dulu ya Bu ya.